warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Fatih yang insyaallah semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita diizinkan Allah mengawali aktivitas pagi dengan melaksanakan subuh berjamaah yang tidak semuanya diberikan nikmat seperti ini. Hanya orang yang hatinya ada imanlah yang mampu melangkahkan kakinya menuju masjid. Orang-orang munafik tidak akan mampu seperti ini, Pak. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan pada pagi hari ini semua menjadi ibadah yang Allah Ta'ala menerimanya. Amin. Dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Amin. Allahumma amin. Insyaallah setelah santapan rohani ada santapan jasmani. Jadi jangan keburu pulang Bapak Ibu sekalian. Hari ini tema kita adalah umur nikmat yang terlupakan. Insyaallah saya sampaikan secara sistematis, kronologis dan muka-muka atau gelis. Bapak Ibu, terima kasih telah mengundang saya. Karena sebagaimana kita maklumi, hampir 8 bulan majelis halaqah ilmu seperti ini tiada. Kula niki enten 387 jadwal selama pandemi dibatalkan. Niki boten curhat lho Bu, boten. Mulai dari Maret yang lalu ada event namanya Isra Mi'raj batal. Menjelang Ramadan disebut pengajian targhib Ramadan batal. Pas Ramadannya batal semua. Hari raya batal, halal bihalal batal, sampai terakhir tahun baru Islam Muharram juga batal. Dan ini bukan hanya kita yang merasakan, semua lini kehidupan. Apapun profesinya, pasti Anda akan merasakan dampak dari pandemi ini. Karena pandemi ini yang diputus adalah ruh kehidupan. Apa? Kumpul-kumpul. Manusia tidak bisa Pak, tidak bisa Pak kalau tidak kumpul. Harus kumpul memang. Makanya kalau sebagian tidak percaya tentang pandemi, ini jangan disalahkan. Karena ini rohnya kehidupan. Nah kemudian hilangnya rasa nyaman dan tenang juga terjadi sekarang. Bahkan ancaman tentang kesehatan kita juga terjadi. Dan yang paling parah tentu yang kaitannya dengan kita mengamalkan agama, banyak sekali sunnah dan syariat Nabi SAW hilang juga pada saat pandemi ini. Saya menulis satu artikel kemarin, hilangnya syariat Nabi di saat pandemi. Ya, percaya atau tidak ini terjadi. Dan saya selama pandemi ini tidak pernah di rumah. Jadi stay at home itu juga bagi saya tidak berlaku. Karena saya keliling terus, keluar pulau, keluar negeri. Kemarin baru datang dari tempat lahirnya Pak Fatma, Sumatera Barat. Ya, saya telepon di WA dari sana, ternyata orangnya ada di sini, saya ada di sana. Ya, tapi kita kan taat kepada protokol Pak. Karena kita juga menghormati ulil amri. Lepas percaya atau tidak,
kewajiban kita tetap taat terhadap protokol. Jadi walaupun sholatnya berjarak, tapi setelah sholat berkumpul lagi. Ya, yang penting sholatnya berjarak. Saya menulis ada 77 sebelum saya masuk ke temanya ini. 77 syariat ini hilang. Ya, enggak semua saya ceritakan Pak. Kalau semuanya mungkin jam 10 baru selesai pengajian. Yang pertama tentang masjid. Ini sudah kita bersyukur ke Allah bahwa masjid sudah mulai dibuka, kegiatan-kegiatan sudah mulai berjalan. Pada waktu beberapa yang lalu, puncak-puncaknya PSBB itu hampir kita tidak bisa ke masjid. Coba. Padahal jaminan Allah disampaikan oleh Rasulullah, masjid itu tempat yang paling aman, tempat yang paling suci, tempat yang paling bersih. Hadisnya sahih, siapa yang masuk masjid pasti sehat. Tapi nyatanya tidak. Hadis itu nggak sakti lagi Pak, pada saat pandemi. Ada juga yang berani ke masjid tapi pakai protokol seperti ini, berjarak. Padahal kita tahu hadirin sekalian, ruhnya sholat jamaah itu rapat. Makanya Rasulullah kalau komando sholat itu sawwu sufufakum wala takhtalifu. Rapatkan, luruskan shaf, jangan renggang. Tapi kan belum begitu. Lah kalau begini ini komandonya seperti apa, bingung juga saya. Renggangkan shafmu. Nah, enak banget rasanya tadi. Padahal Rasulullah mengatakan, "Sabbu wa tarasu wa la takhtalifu, fa takhtalifu qulubakum." Ayo rapatkan, luruskan, jangan renggang. Karena Allah akan merenggangkan hati. Jelas tuh Pak. Ya tapi kita kan sudah terlanjur jadi orang Indonesia, harus taat protokol. Kemudian ada syariat menjenguk orang sakit, tidak ada berani orang. Nyambangi wong-wong kalau sing wani. Orang sing wani sing bisa banget sing gak wani. Wis gak usah nang omah wis dolan atau ae. Syariat kemudian mengantarkan jenazah ke kubur itu juga tidak ada lagi. Salaman misalkan Pak, itu kan jelas syariat Rasulullah. Itu siapa orang mukmin yang bertemu dan bersalaman, karena Allah sebelum dia lepaskan jabat tangannya, Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Ini masih mending ada yang berani salaman. Di sana tidak ada berani Pak. Diganti salamannya pakai sikut tel katanya. Ada yang pakai dengkul, ada yang pakai tungkak itu kaki itu. Silaturahim juga tidak ada waktu itu. Masya Allah, hari raya Pak, biasanya kita orang Indonesia itu tradisinya unjuk-unjuk sepi. Saya itu biasanya jamaah ke rumah, murid santri itu ke rumah bawa gula sama kopi. Namun ini tidak ada gula sama sekali. Padahal sudah saya siapkan itu 10 toples Pak, jajan foto, akhirnya tak pangan dia bagi penjuru kayak sana. Hadirin Masya Allah. Nenek-nenek itu kan paling suka kalau cucunya datang ke rumahnya. Ayo datang ke rumah. Tapi tahun ini tidak bisa Pak. Neneknya WA sama cucunya, cucu-cucuku, kalau kalian sayang sama nenek, tolong jangan datang ke rumah nenek. Ternyata Saudi Arabia juga sama. Satu-satunya yang tidak ada pandemi cuma Turki saja. Turki ini luar biasa. Dia menetapkan tidak ada pandemi. Bandara yang tidak pernah tutup waktu pandemi COVID ini hanya bandara Turki. Dan kalau Anda ke Turki tidak perlu rapid test, tidak perlu swab. Cuman Bali enak Jakarta. Jakarta minta swab. Berdoa ya Pak. Saya ini tiap hari di swab terus saja. Karena harus luar kota, luar pulau, luar negeri. Tapi alhamdulillah hasilnya negatif terus. Karena saya punya doa khusus. Dan kemudian Quran itu kalau orang baca Quran imunnya pasti naik. Dan saya yakin itu. Alhamdulillah setiap swab saya negatif, ya doakan semuanya sehat. Hadirin, bagaimanapun ini adalah ketetapan Allah yang harus kita terima dengan ikhlas, dengan
husnudzon, berbaik sangka kepada siapapun. Makanya kalau panjenengan mengatakan kalau saya pakai masker ini, kemudian tujuannya supaya tidak ada penularan corona, supaya saya tidak sakit, kalau tidak sakit supaya saya tidak mati, maka tujuan kita akan salah. Saya memakai begini kayak saya menghormati Anda, saya menghormati pemerintah. Tapi dalam hati saya, ayat yang ke-34 surat Al-A'raf surat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal, setiap manusia itu punya ajal, kontrak hidup, dan batasan kontrak hidup itu mati. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa mundur barang sesaat, wa la yastaqdimun, tidak bisa maju. Ini yang ngomong Allah, Bapak Ibu. Dan ayat ini sangat mengikat, pakem, dan pasti benar. Kalau kita meyakini, kalau kita tidak yakin ayat ini benar, berarti kita tidak iman. Dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau kita ini Bapak Ibu sudah punya kontrak sama Allah sebelum kita lahir, ada 2 kali Allah memberikan kita kontrak dan telah kita tanda tangani. Satu, sebelum kita diciptakan di Lauh Mahfuz sudah ada. Ini Muzaki nanti umurnya berapa, Fatma umurnya berapa, Abdullah umurnya berapa, sudah ada. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Mau berdoa, tetap saja tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Pakem, ayat ini pakem. Jadi makanya kalau panjenengan pakai masker, jaga jarak itu karena takut mati, tidak ada gunanya. Karena mau takut mati, mau berani mati, ya mati. Bapak-bapak berani mati atau takut mati, Pak? Jujur, gak jauh, Pak. Bu, takut mati atau berani mati? Takut. Betul mau apa jujur mau? Takut ya. Nah, biasanya orang yang takut itu cepat mati, Pak. Berani, Pak. Sampai hari ini, saya ada 2 tetangga itu yang sampai detik ini itu belum keluar. Kasihan, paranoidnya luar biasa, ketakutannya luar biasa. Ya. Jadi mulai pandemi Maret itu sampai detik ini, kemarin itu masih WA dengan saya. Usianya sudah sepuh, Bapak Ibu. Ada 2 keluarga yang tidak keluar rumah sama sekali. 9 bulan dekem, stay at home. Kalau bagi saya jamaah Al-Fatih ini mungkin stay at home-nya bukan karena pemerintah protokol, karena ada duit mulai. Coba nih duit ada, mesti ngelencer, mesti ngelayap belonjo, buaya. Gimana Mas posisi Mas? Nangoma. Ana apa program pemerintah stay at home? Prek, ada obrak. Ada duit ngomong-ngomong. Ya, saya tanya kenapa Pak Bu keluarlah di sana, paling enggak berjemurlah. Orang jalan-jalan itu perintah Allah. Stay at home itu diperintahkan Al-Quran hanya malam hari sampai pagi hari. Siangnya disuruh keluar rumah. Taharrak, ayo bergerak, siru fil ardh, jalan-jalan. Kan Allah menciptakan malam itu untuk istirahat. Jadi tidak salah Quran itu, Pak. Stay at home dalam Al-Quran itu hanya berlaku untuk malam hari. Ketika pulang dari kerja, istirahat, bertemu anak istri, bertemu keluarga di rumah. Nanti pagi hari keluar rumah, malamnya balik ke rumah. Nah ini boten ya, esok sore bengi nang omah terus. Saya ini kalau keluar rumah Pak Ustaz, saya takut ketularan. Kalau ketularan nanti saya sakit. Kalau sakit nanti saya jatuh mati.
Dia tidak sadar ucapannya itu seakan-akan yang bikin mati itu bukan Allah. Yang bikin mati itu Covid. Padahal sudah tahu dan walladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Lihat kata-kata ini. Walladzi, dialah Allah. Khalaqakum, yang menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian memberikan rezeki kalian. Apa hubungan penciptaan dengan rezeki? Di saat Allah ciptakan kita, Allah siapkan rezeki kita. Kalau nanti rezekinya sudah habis jatahnya, barulah mati. Kalau panjenengan masih hidup itu jatah rezekinya masih ada. Berikutnya, yuhyikum, dialah yang menghidupkan kamu. Yumitukum, dialah yang mematikan kamu. Ingat kamu, kita dihidupkan Allah, dimatikan Allah. Bukan oleh karena PDW, dimatikan oleh PDW. Karena itu satu yang membuat kita tenang apa? Saya hidup, dihidupkan Allah. Saya mati, dimatikan Allah. Bukan oleh karena PDW, mati karena PDW. Kenapa harus sedih? Kenapa harus susah? Yang penting beramal yang baik, selesai. Itu Pak, prinsip dalam kehidupan. Masuk kalah dengan Madura sampai. Ada orang Madura di sini? Katanya orang Madura itu Masya Allah, kalau saya keluar rumah belum tentu kena corona. Kalau saya kena corona belum tentu sakit, belum tentu mati. Tapi kalau saya di rumah terus mati saya. Nggak nyambut kali. Ini prinsip yang perlu ditiru Pak ya. Maaf ya Madura. Madura itu di mana-mana ada Pak. Saya ke Amerika aja ada, di Jerman ada, di Arab Saudi ada, Masya Allah. Dan Madura itu selalu selangkah lebih maju Pak. Karena biasanya ada toko Cina, depannya tokonya orang Madura. Selangkah lebih maju. Maaf ya yang Madura kan. Kemudian muncul hadis dari Ibunda Aisyah, riwayat Al-Bukhari ada, riwayat Ahmad juga ada. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambung silaturahim. Pernah mendengar hadis ini Pak? Minimal barusan mendengar dari saya kan? Loh, orang silaturahim itu bisa panjang umur menurut hadis. Loh, katanya tadi ayatnya jelas Pak, kalau sudah ajal datang tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kok ada hadis mengatakan silaturahim itu bisa memanjangkan umur? Ini yang benar ayatnya atau yang benar hadisnya? Atau yang salah yang mengucapkan? Bapak Ibu, seluruh ulama ketika menafsirkan hadis tadi itu tidak pernah mengatakan bahwa panjang umur sebagai efek dari silaturahim itu dalam konteks jumlah, tapi panjang umur di situ dalam konteks berkah. Karena agama ini tidak pernah mengajarkan kuantitas Pak, tapi agama ini mengajarkan kualitas. Tidak ada ceritanya banyak harta, tapi berkah harta. Banyak anak, bukan berkah anak. Panjang umur, bukan berkah umur. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin mengetahui orang baik sama orang tidak baik, jangan ukurannya umur Pak. Anggite umur dawa terus mengapi, belum tentu Pak. Kemudian orang yang berumur pendek jelek, belum tentu Pak. Banyak orang yang ahli silaturahim, ahli berjamaah. Orang berjamaah ke masjid itu kan otomatis silaturahim Pak. Jadi kalau panjenengan tahu orang ahli silaturahim itu siapa? Orang yang selalu datang ke masjid mengikuti sholat berjamaah. Kenapa? Karena orang berjamaah itu pasti kepada umum. Ya tidak usah untuk menerjemahkan silaturahim macam-macam. Sudah datang ke masjid silaturahim. Ada jamaah kita itu Pak di sana, tidak pernah datang ke masjid itu. Pak, kenapa nggak pernah ke masjid? Sholat di mana Pak? Saya di rumah. Kok bisa di rumah Pak? Saya itu kalau ke masjid Pak, takut hati saya nggak ikhlas. Karena di masjid itu banyak orang. Lu orang mana alasannya? Karena kuburan aja. Dia yang jelas bukan Jamal Fatih, Jamal daerah Kutub Selatan. Jadi ada orang nggak mau ke masjid katanya supaya katanya nggak ikhlas. Panjenengan kalau setiap hari ke masjid Pak, pahalanya luar biasa. Satu, langkah kaki kanan diampuni dosa, kaki kiri diangkat derajat. Yang kedua, memakmurkan masjid. Yang ketiga, silaturahim.
Yang keempat, fadilah salat berjamaah itu luar biasa. Wis kakek itu menyesal. Maka saya katakan orang seandainya ada kesalahan-kesalahan dalam kehidupan, mungkin masih suka maksiat, tapi selama dia masih istiqomah ke masjid, terhapus semua kesalahannya. Karena tidak ada keutamaan besar bagi umat Islam kecuali dia datang ke masjid melaksanakan sholat. Sudah, panjenengan kalau sholat di masjid dijamin diterima sama Allah. Sudah. Tadi dapat berita dari akhirat. Begini Pak. Jadi ada satu riwayat mengatakan orang kalau sholat berjamaah ini namanya sholat paket. Satu di antara anggota jamaah ini diterima, semuanya diterima. Enaknya di situ. Dan saya yakin, walaupun bukan imamnya, ada di antara kita yang ikhlas, diterima sama Allah, semua jamaah diterima. Di puluh jamaah dan masjid. Tapi kalau kita sendirian di rumah, Pak, Masya Allah, wis gak diterima ya usaha belas. Jangan mengharapkan angin. Begitu. Datanglah ke masjid. Makanya kenapa kita perlu syiar, Pak? Semakin banyak jamaahnya, potensi sholat itu diterima semakin besar. Yang jelas yang diterima bukan imamnya, Pak. Pasti Anda. Karena imam itu mungkin tidak bisa khusyuk karena mengingat bacaan, apalagi sholatnya zuhur, mengingat rakaatnya. Yang itu sama tak sholat tadi imam sampai. Allahu Akbar. Iki mau ada apa? Tatul. Jangan belok ini, sampai lamun aman sampai. Tadi imam itu ini, belum lagi baca ayat. Tapi kalau Anda menikmati sholat, khusyuk sholat, saya mengikuti Anda. Kalau Anda diterima Allah, maka imamnya juga diterima. Itu enaknya sholat jamaah. Pasti diterima. Satu diterima, semua diterima. Enak. Aduh kalau sama tak ya, sama cuma khusyuk. Aku kalau sampai Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilah orang Islam itu bicara panjang. Dan jangan mengira orang baik itu panjang umur, orang jelek pendek, tidak. Banyak orang yang ahli silaturahim malah umurnya pendek. Tapi barokahnya umurnya luar biasa. Manfaatnya banyak. Ya kebaikannya itu dikenang orang. Wadah orang apik. Umurnya pendek banyak. Tapi orang ahli maksiat, copet ke umur lu pakai. Gak mati-mati lah ya orang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu kemudian ada larangan orang minta panjang umur. Loh, saya mencari Pak, apakah ada teks hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk minta panjang umur? Tidak ada. Yang ada berkah umur. Bahkan kalau kita menurut Al-Quran, orang yang senang minta panjang umur itu dikategorikan orang yang ada dua, mencintai dunia atau orang musyrik. 169 surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayah, dan sungguh benar-benar kamu akan menjumpai manusia itu sangat cinta kepada dunia. Ahrasun nasi ala hayat. Kalau bahasanya itu loba itu mencintai dunia berlebihan. Kalau panjenengan mesti harus cinta dunia, karena kita hidup di dunia, tapi jangan berlebih-lebihan. Bagaimana ukurannya? Seimbang. Seimbang itu begitu. Jadi ada haknya akhirat, ada haknya dunia. Misalkan kalau kita ini bekerja, ya awali pekerjaan kita dengan sholat subuh berjamaah.
nanti pengajian, setelah itu sholat syuruk, kemudian ditambahkan duha, kemudian berangkat ke kantor, ke tempat kerja. Sampai di tempat kerja adzan zuhur, rehat sebentar, sholat, kembali lagi kerja, adzan asar, rehat, kembali lagi kerja. Di dalam Islam itu tidak boleh, Pak. Sholat kegalauan boten asar, wiritan dawa-dawa boten asar, karena ada hak dunia di sana. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengusir seorang sahabat dari masjid gara-gara wiritan kegalauan. Sudah muncul srengenge, waktunya bekerja, dia masih keluar saudara, kamu nyari apa di masjid ini? Sudah cukup, sekarang keluarkan. Fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah, bertebaran di muka bumi Allah dan cari karunia, kan begitu. Tidak bisa, tidak boleh lama-lama kita militan. Dan orang militan itu biasanya orang yang butuh sama Allah, biasanya gak duit. Maka seperti tanya, subuh kita doang, gak duit biasa militan. Ayo seimbang ya. Ya, tidak semuanya Pak, tapi rata-rata seperti ini. Survei membuktikan. Baik. Tapi ada orang itu masya Allah Pak, subuh enggak, jangankan doa, subuh aja enggak. Terus dia pergi ke tempat kerjanya, ada dua dekat direkan. Ini namanya orang nobar, orang yang terlaluan mencintai dunia. Dan Bapak Ibu tahu orang seperti ini akan dihinggapi sifat apa? Takut mati. Orang yang terlalu cinta terhadap dunia itu takut mati. Ada orang itu ya takut mati, tapi kan biasa-biasa. Katanya Mas Bimbo itu ada lagu begini, pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pasti terjadi. Semua insan pasti mati, hanya soal waktu. Baca ibu ya. Dapatkan kaset dan CD-nya di toko bangunan terdekat. Warga. Jadi orang seperti orang ahrasan nasi alaihi. Wa minal ladzina asyraku, mereka adalah kategori orang-orang yang musyrik. Orang musyrik itu orang yang enggak percaya, satu, enggak percaya Allah, dua, enggak percaya hari akhir. Tapi mereka itu takut mati, tak heran sama mereka. Saya itu kan punya murid Pak, dia itu rajanya preman Surabaya. Searai tato kabeh. Sholat enggak tahu, status KTP muslim. Saya pikir dia pemberani, tidak ada orang mau gelut sampai dari sekarang. Pokoknya ada urusan parkiran dari tampil, ada tampil. Saya pikir dia pemberani. Suatu ketika dia datang ke rumah, itu malam hari, notok, saya sudah tidur, nangis saya. Oh no, apa masalahnya? Ada apa? Saya baru bermimpi Pak Ustaz, bermimpi apa? Saya itu mati. Kapok mana-mana. Tapi hati kalau Pak, karena kadang-kadang orang itu diingatkan sama Allah lewat mimpi. Terus apa Mas? Jadi kalau niki lebih mati ya nopo carane coba. Preman dedekotnya preman takut mati. Orang yang tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan hari akhir itu musyrik. Tapi hati mereka masih takut mati. Hati-hati Pak. Ada yang ngomong saya tidak butuh Pak masuk surga, saya itu masuk neraka juga nggak apa-apa Pak. Enak ketemu kawan-kawan saya, ketemu bintang film, ketemu Michael Jackson. Itu kan kata-katanya Pak, tapi hatinya dia takut mati. Takut mati. Jadi orang takut mati sebabnya apa? Karena kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, sehingga dia takut kehilangan dunia. Bukan karena kurang bekal Pak. Katanya kalau sudah siap mati belum. Kenapa? Belum siap bekal. Nah, kan itu alasannya. Ada
ada pengajian ibu-ibu, saya tanya, Bu siap mati belum? Kenapa Bu? Belum siap bekal Pak Ustaz. Bulan depan lagi saya tanya, sudah siap belum? Kenapa belum siap bekal? Sampai 5 tahun gak siap-siap bekal. Anda dikasih 100 tahun sama Allah, tidak akan pernah siap. Ternyata bukan itu sebabnya. Orang semakin cinta dunia, semakin takut mati. Dan orang semakin takut mati, kata Allah di ayat itu, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Dia ingin dan berdoa kepada Tuhan supaya umurnya dipanjangkan alfasana sampai 1000 tahun. Orang yang minta panjang umur artinya orang yang tidak mau mati. Betul. Panjangkan umurku ya Allah. Itu lisannya, hatinya, supaya aku tidak kehilangan rumahku yang besar, istriku yang cantik, usahaku yang banyak, mobilku yang mewah. Makanya orang kaya itu maaf Pak, orang yang takut mati kalau tidak ada iman. Yang siap mati itu justru orang melarat Pak. Terus kata gue, oh kamu hutangnya akeh, siap untuk mati. Allah lebih cepat dari lahir. Makanya jangan kita panjang umur Pak. Orang panjang umur itu tidak yakin tentang kematian itu sendiri. Yang penting bagaimana kita mengisi umur kita ini baik. Berapapun umur kita tidak urus. Kapan kita mati, di mana kita mati urusan. Kita selalu berdoa setiap kali kita keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Saya ini ada anjuran pokoknya jangan naik pesawat Pak. Ini masih rentan penularan. Saya mau tertular Pak. Saya ikhtiar, makanya saya berbersih, mandi bersih, cuci tangan, sering-sering cuci tangan, pakai masker dalam kerumunan, naik pesawat saya baca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ini teks yang aslinya begitu Pak. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, pakai wala haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, siapa orang yang keluar rumahnya membaca kalimat ini akan mendapat 4 fasilitas: hudita, wa kufita, wa wukita, wa tanahas syaitan. Kamu akan dikasih petunjuk sama Allah, akan dicukupi sama Allah, akan dijaga sama Allah, dan diprotek, dilindungi dari godaan syaitan. Masa kurang yakin sama Nabi Bapak Ibu? Naik pesawat bagaimana keadaannya, dijagalah. Namanya orang ini harus ikhtiar juga Pak. Kalau ada orang mengatakan ini takdir saya, itu juga salah Pak. Itu namanya egois. Itu juga sombong. Takdir itu pun diucap tapi diyakini. Yang kita ekspresikan itu yang ikhtiar-ikhtiarnya saja. Ono-ono bukan yang gawe Pak. Gelundang, gelundung nang omah. Kemulan sarung terus. Bojone melok sumpek Pak, kon iku urip tak mati sih Pak. Tak arani urip kalapo-lapo mati kok entek nopo. Kata berkaya Pak sampean Pak, tenanglah Ibu, rezekiku sudah diatur sama Allah, sudah ditakdir sama Allah. Akhirnya kemulan mana? Dia bukan orang beriman Pak. Dia itu justru mengingkari Allah. Kalau dia beriman, saya tanya dia. Kalau dia mengatakan takdirnya, rezekinya dicatat sama Allah, saya tanya, berapa jatah rezekimu hari ini? Kalau dia bisa menjawab, karena berkait Allah. Masalahnya kita itu hanya diajarkan Nabi untuk yakin bahwa seluruh yang terjadi atas ketetapan Allah. Cuma ketetapan yang bagaimana yang menimpa kita, Allah tidak kasih tahu. Karena itu Allah titipkan akal berpikir, tangan bergerak, kaki berjalan. Kecuali dia tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak punya tangan, Pak, terus dekem nama bapak. Kalau sekarang Mas tenang aja Mas, sama dorong didorong, tenang aja, jodohmu telah disiapkan Allah. Bener Pak, tapi seperti apa yang disiapkan? Wah jodoh orang baru setuju yang bisa disiapkan. Bapak ini harus seimbang Bapak ini. Tidak ada semua kehidupan tanpa sebab. Ini yang disebut dengan rumus sunnatullah. Sunnatullah itu proses, sunnatullah itu sebab akibat. Lah manusia itu ranahnya disebab. Sampai kiamat tidak berubah sunnatullah. Walan tajid dari sunnatillah tabdila. Tidak ada orang sakit tanpa sebab. Tidak ada orang mati tanpa sebab. Tidak ada orang bangkrut
tanpa sebab. Tidak ada orang bercerai rumah tangga tanpa sebab. Tugas kita itu melihat sebab, bukan berpikir akibat. Karena sebab itu supaya kita punya ilmu, mengambil pelajaran dari itu. Ada ibu-ibu itu kan diundang prasmanan, tetangganya mantu. Nah, ibu-ibu kan memang gratis itu semangat biasa ya Pak. Ibu-ibu berido, ini bodoh. Makan semua malam itu, semua apa datanya. Ayo Pak, soto ayam. Terus dia sendiri keliling, ngejak oncom gitu. Ini otak jangan gini kan? Dia yang kita saya mau disini kari 12 menu di blok. Pagi harinya sakit Pak, perutnya sakit, keluar masuk kamar mandi, cari celana. Mama kenapa Mama? Perutku sakit Pak. Kok bisa sakit? Sudah takdir Allah Pak. Nasi mah bagi makan bandok keliling sakit. Kita ini banyak menyalahkan Allah, tapi kita frame sama takdir Pak. Niki sing salah nggak tahu. Itu bukan jamaah kita lah, bukan jamaah Al-Fatah. Al-Fatah nggak mungkin begitu, tapi lebih parah dari itu. Lagi belajar ilmu Pak. Hadirin, satu kesempatan hilang, maka kesempatan itu tidak akan bisa datang lagi. Ngapunten nggih. Ada undangan dari takmir, hadirilah safari subuh bersama Ustaz Muzaki. Ada yang berkomentar, teko Mas, habis. Lalu bukan teko las, nggo pulang ngarep iso ana pengajian maneh. Pulang ngarep itu sapa sing jamin urip, Pak? Oh, habis pengajian ini kita hidup mati tidak ada yang bisa tahu kok ulang ngarep. Nanti saya sarankan tampilnya undang Ustaz Muzaki lagi. Iya kalau saya bisa. Oh ini Pak Fatma berkali-kali menghubungi juga, tidak bisa. Atau kalau saya bisa, itu pun berbeda dengan situasi ini. Mungkin temanya berbeda, baju saya pakai berbeda, sarapannya juga menunya berbeda. Jenengan tidak hadir ini, Pak, tidak hadir ini, selamanya tidak akan kembali kesempatannya. Itu yang sering kita lupa. Engkau disik, nanti saja, besok, nggak bisa. Kebaikan itu tidak ada tawar-menawar, sekali langsung lakukan, karena tidak akan mungkin ada kebaikan lagi. Makanya dalam Al-Quran itu, penyesalan ranking 1 adalah penyesalan terhadap umur. Ada satu ayat mengatakan ketika orang-orang kafir itu melihat siksa di neraka dan mereka berteriak-teriak, wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak di dalamnya, di neraka. Apa teriakan mereka, Pak? Cerita mereka, Rabbana akhrijna minha na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka ini ya Rabb. Na'mal shalihan, niscaya kami akan beramal soleh, berbuat kebaikan, ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu belum pernah kami lakukan. Langsung dijawab sama Allah, Pak. Cerita mereka minta keluar dari neraka agar berpikir berbuat baik, dijawab sama Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah dulu pernah aku panjangkan umurmu? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang cukup untuk berbuat kebaikan. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu rasul, kiai, ulama, ustaz, takmir masjid yang selalu mengajak kamu menuju kebaikan. Nang dikon 50 tahun kamu kemana, 60 tahun kamu kemana, dibalik sama Allah. Tidak bisa. Penyesalan terbesar dalam kehidupan itu dia kehilangan umurnya. Kehilangan umur maksudnya apa? Dikasih kesempatan umur panjang sama Allah, tapi sama sekali tidak ada efek, tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Hadirin sekalian, Nabi SAW pernah menyampaikan, Inna ajala ummati ma baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya ajal umatku itu antara 60 sampai 70. Ini lebih spesifik lagi, bahwa umat Rasulullah itu memang menyesuaikan umurnya Nabi. Nabi itu umurnya 63 tahun.
Makanya antara 60 sampai 70 rata-rata itu. Saya punya bapak itu 63, persis Nabi meninggal. Ibu saya 63. Usia bapak sama ibu itu terpaut 10 tahun. Jadi 10 tahun bapak saya wafat, 10 tahun berikutnya itu umi saya wafat. Di umur yang sama, 63 tahun. Jadi kalau seandainya bapak saya 63, umi saya 63, saya mengikuti gennya mereka berdua, kemungkinan saya 63 tahun juga, Pak. Dan tinggal menghitung waktu saya lebih senang tahu. Seandainya Anda tahu kapan Anda mati, maka mungkin semangatnya berbeda, Pak. Semangatnya berbeda. Seperti saya pernah mendampingi orang yang mau ditembak mati itu, terpidana mati itu. Saya pernah pendampingan di Medaeng. Dulu ada kasus viral. Saya mendampingi seminggu sebelum ditembak itu, didampingi oleh rohaniawan. Saya ditunjuk untuk mendampingi, dan saya tahu betul orang yang tahu kapan mati, hari kematiannya. Masya Allah, Pak. Diajak ngomong dunia tidak mau nih. Ada kawan yang menjenguk itu bahas masalah tanah. Cak, tanahmu sih nang buduran itu yo. Stop. Jangan bilang tanah kepada saya, karena ajalku tinggal seminggu saja. Makanya orang itu selalu mengatakan, seandainya kita merasa bahwa ajal kita nanti, semangat ibadah kita akan meningkat. Itu, Pak. Tanah kan kalau bahas awalnya wedok sekali. Yo bocah, bodong yo. Temen. Aku mati rombok rapi enggak mau. Ngurus apa? Tiga kali ditembak mati. Bapak Ibu sekalian. Dan kita persiapkan. Makanya orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri untuk itu, dengan mengisi umurnya dalam kebaikan. Bapak Ibu, Nabi itu kan 63, jadi siapkan semua. Yang sudah 50 tinggal menghitung lah. Yang sudah 60 tinggal 3 tahun. Tidak apa-apa. Kalau lalu lebih kan tidak ada masalah. Ada juga umat Rasulullah SAW itu yang umurnya lebih panjang dari Rasulullah. Itu ada namanya pengecualian, karena mereka itu orang yang disayang Allah. Orang yang diberikan umur di atas 70 tahun, di atas usia Rasulullah, itu disayang Allah. Ini jamaah Al-Fatih kalian belum ada yang di atas 50 ya? Ada yang di atas 50? Tidak ada. Di bawah 50 semua. Tapi ujiannya berat, Pak. Anda disayang Allah, tapi ujiannya tambah berat, karena semua kenikmatan ini dicabut sama Allah. Itulah keadilan Allah. Orang kalau diberikan kelebihan dalam kehidupan, itu beban hidupnya juga semakin berat, Pak. Karena ada orang itu diberikan karunia Allah itu lengkap, 5-5-nya ada. Karunia lengkap itu ada 5, Pak. 1 fisik, 2 otak, 3 harta banyak, 4 status sosial, 5 keluarga. Ada orang itu ganteng, pinter, sugih, pangkat, keluarga terhormat. Itu sempurna, Pak hidup. Mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Ada mungkin yang hadir, yang di pojokan itu mungkin. Mesa. Ustaz tahu ya masalah aku ya. Ada lagi dikasih separuh sama Allah, Pak. Kesempurnaan itu. 1, ganteng, sugih, tapi lola. Ada lagi yang kurang semua. Terus ganteng, tapi gak sugih, gak pangkat, keluarga gak jelas. Ini kalau kita ditanya, Pak, milih mana, Bu? A, sempurna semua. B, sempurna separuh, kurang separuh. C, kurang semua. Milih putih punya dengan milih A. Berarti Anda waras. Karena manusia itu Allah ciptakan kecondongannya enak. Ini orang milih putih, 1.000 kali 10.000. Milih putih, Bu, ya 1.000 waras. Ini anak uang 1.000 sampai 10.000, milih 10.000, tak jamin ada 2 kemungkinan. Ini gak sampel ya benar. Bapak Ibu, tapi ingatkah kita setiap kelebihan itu ada resiko?
lebih berat daripada orang yang tidak punya kelebihan. Contoh, tadi saya katakan, uang ini duit-duit kalian boten Bu. Ujiannya lebih berat punya uang, betul. Mulai ujian meronok ini, gak duit-duit yang menengah. Wiritan, terus surat Fatihah itu bulan-bulan ini bertakbir. Nyenengan dikasih Allah cantik. Orang cantik itu senang menggunakan itu, tapi risikonya berat, lebih berat dari orang jelek itu. Wong ayu itu ujiannya besar. Dilirik wong ayu, keluar rumah dilirik tetangga, kemudian agak jauh berjalan dilirik Pak RT, lewat masjid dilirik Pak Amir, itu rumah dilirik satpam, nang pasar dilirik uang, nang mall dilirik uang, dimanapun berkumpul dilirik uang. Ini ayu, coba nggak ada resiko, nggak apa sih ini Bu? Uang sisipan ambil kucing agak keliru kucing. Orang yang panjang umur mungkin enak Pak hidupnya lebih lama, tapi nikmatnya dicabut sama Allah. Ada 3 nikmat yang paling besar. 1, nikmat kekuatan otot. Tidak ada ceritanya tambah sembuh, tambah kuat bukan yang depan. Apalagi di atas 80 tahun, Masya Allah, tidak kuat sudah. Mungkin hatinya karep Pak, tapi tenaganya tidak mampu. Ya Allah. Makanya ada orang itu nikah. Saya punya murid saya Pak, ini karyawan Mbak, cantik anaknya itu. Cuma saya, misalkan saya tawarkan murid saya itu, Mbak, mau murid itu ganteng, udah, ternyata dia lebih menerima pinangan duda 82 tahun Pak. Lah orang 82 tahun loh Pak. Lah wis ngono iku sih. Saya bilang Mbak, cari yang kufu, usiamu kan baru 28. Nikahlah dengan 40 tahun, 50 tahun masih pantas lah. Ini 80 itu dunianya berbeda. Alah, masalah itu kan bisa diatur Pak Ustaz. Sekarang kan sudah canggih, yang penting uangnya banyak. Loh, tidak ada. Sudah seminggu dia ada ngaji, pas ngaji saya tanya, Mbak ya apa Mbak, kabari Mbak bojomu? Ya apa, malam pertama amaten baru ya apa? Bener kata Pak Ustaz. Kalau boten diudik plus malam pertama itu dijak jagongan dong, dijak ngobrol-ngomongan dong, gak ada apa-apa. Iki wis sapa dilemu Mas, lalapi iki wis sapa Mas, mulai isak sampai subuh takon kok. Pendidikan dari gak kandel. Sudah. Yang kedua nikmat pandangan mata. Mata ini akan hilang Pak pandangannya, Masya Allah. Kadang-kadang apa juga lewat kakek atau bulan. Kan sopo cak, sopo wanita kakek. Tapi kalau duit jelas. Yang paling parah nikmat jaya ingat. Cari orang ini kepikun Pak. Goblok wis digawe bulan. Ini goblok tuh, ini goblok tuh Pak. Lah iku Pak, oh iya lah. Hadirin, karena itu manfaatkan semua. Saya kemarin ke Mesir Pak, sebelum pandemi itu menghadiri acara penganugerahan guru-guru Al-Quran, Masya Allah. Ternyata betul katanya, ada seorang ulama mengatakan orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan dihindarkan dari pikun, akan cenderung badannya sehat, karena obat yang terbaik itu Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Ada yang usianya 120 Pak, sampai menggelung awak ini. Kan orang itu kalau mungkin masih ingat Pak, tapi kan fisiknya nggak bisa ditipu. Dari sana bubuknya tadi. Saya itu haji 2012 sama Bangun Zubair itu Pak. Sudah sepuh itu sampai menggelung, bangun itu jalan menggelung. Tapi Allah memberikan daya ingat yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, tidak ada aktivitas yang terbaik untuk mengisi umur kita kecuali dekat dengan Quran. Ayo moco Quran, bahkan menghafal Quran. Menghafal itu bisa membuat kita fresh terus. Sudah. Jadi yang pensiun
atau yang sudah purna, coba agendakan. Banyak orang purna itu Bapak Ibu, ketika dia pensiun malah dia berwira swasta. Gimana salah? Tapi bagaimana mungkin dia itu ingin sudah meninggalkan pekerjaannya, tapi terbebani dengan pekerjaan yang lain. Ada orang datang kepada saya, bapak-bapak ini, Pak Ustadz, saya mohon izin, saya ini baru pensiun Pak, dan saya sudah merencanakan untuk beraktivitas setelah pensiun. Oh bagus Pak, apa rencana Bapak? Saya mau menghafal Al-Quran. Subhanallah, jual. Jadi dana pensiun itu saya alokasikan bagaimana saya membiayai diri saya untuk menghafal Al-Quran. Dan saya sudah izin kepada istri saya, Pak Ustadz. Apa katanya istri Pak? Istri saya mengizinkan. Bahkan istri saya itu juga bilang kepada saya, Pak, kalau saya mau usaha, dibilang usaha menghafal Quran, aku ya melok Pak. Aku ingin menghafal Al-Quran. Sudah, selesai sudah. Dan tidak ada kesibukan yang menyita waktu kita kecuali menghafal Quran. Ya, menjenengan menghafal Al-Quran. Nggak koper ngerasani tonggo, nggak koper delok bojone tonggo, nggak koper ngitung rezeki tonggo, semuanya sibuk dengan Quran. Karena itu mengisi umur terbaik tidak lain adalah bersama Al-Quran. Ya, masya Allah Bapak. Menghafal itu kan energi keluar semua, ya. Terus nggak koper lama-lama, nggak sempat mikir negatif, nggak sempat. Hidup semakin tenang, pikiran semakin tercerahkan, ya, sambil menunggu perjanjian dengan malaikat Israel. Sudah janjian belum sama malaikat Israel? Sudah janjian, ya. Kapan rencananya diundang ke rumah? Ya Allah, ya. Ada salam ibu-ibu dari malaikat Israel katanya. Sudah siap Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, tidak ada kesempatan datang 2 kali. Manfaatkan dan waspadalah. Kita harus hidup istiqomah Pak. Dengan apa istiqomah? Dengan ilmu. Semakin banyak ilmu, semakin termotivasi. Panjenengan ikut pengajian sama tidak ikut, pasti efeknya juga berbeda. Yang kedua, harus berdekatan dengan orang-orang baik. Jangan sampai kita hidup kecuali kita bersama orang-orang soleh, satu majelis dengan orang-orang soleh. Yang ketiga adalah kekuatan doa. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah supaya umur kita itu benar-benar manfaat. Hari-hari kita benar-benar manfaat. Satu Pak, kalau tadi alatnya Quran, tempatnya mana? Masjid. Anda ngurus masjid adalah aktivitas terbaik untuk mengisi umur kita, apalagi yang sudah purna atau sudah pensiun. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Bukan sebaliknya, cari dunia, jangan lupakan akhirat. Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhir. Cari bagianmu dari akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagian dalam kehidupan dunia. Terima kasih, semoga menjadi hidayah untuk kita semua yang mendapatkan ilmu yang manfaat. Sebelumnya silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan usia, tentang Ustaz, hukumnya orang memperingati apa? Ulang tahun itu ya? Ya, itu satu. Yang kedua, prosesi takziah kalau orang meninggal yang pakai hitam itu biasanya ibu, berapa ada syariatnya? Terima kasih. Baik. Ulang tahun itu kalau dilandasi tasyakuran, bersyukur atas kenikmatan umur, boleh, bahkan bagus. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku umur, dan rasa bahagianya ditularkan ke orang, mengundang orang. Makanya bersedekah, sedekah makanan, sedekah pakaian atau apa. Orang ulang tahun kan mesti pakai makanan. Terus di dalam ulang tahun itu mungkin ada doa-doa supaya lebih berkah lagi, baik yang ulang tahun maupun yang diundang. Positif, saya kira tidak ada masalah. Yang jadi persoalan itu kadang-kadang ada hal-hal yang kadang-kadang berlebih-lebihan, seperti menyanyi, nyebul lilin. Kalau lilin akhirnya oncor. Itu saya kira yang kurang sepakat saya pernah diundang itu saya larang. Pokoknya saya mau diundang ceramah ulang tahun lah, dengan satu syarat, tidak ada lagu-lagu itu, tidak ada tiup-tiupan, saya mau datang. Oh, karena dia sudah senang dengan saya Pak. Ya bisa, pokoknya tidak ada apa-apa, langsung ceramah doa. Iya, aku mulai ini betul.
pakai semua pakai video. Orang tahu saya sekarang di mana tahu kadang live streaming loh. Mau aku ceramah, kalau ini betul. Waktu itu saya dirikan, kalau memang terpaksa harus bernyanyi, jangan panjang umur, berkah umurnya, serta mulia boleh. Jadi yang sudah mendarah daging ini Pak, susah merubah itu. Kecuali kita masuk di dalamnya sedikit demi sedikit, nuansanya kita ubah. Tidak bisa frontal. Intinya tasyakuran, doa bersama, kemudian ada ceramah, berarti kan ada ilmu yang masuk. Itu satu. Yang kedua tentang hitam-hitam. Kirangan Pak, si ngomong iring-iring itu sombong. Tidak ada perintah, tapi bukan melarang loh ya. Bukan melarang, silahkan pakai hitam kalau bilang ini dewi. Tapi kalau kemudian ada statement bahwa orang takziah harus hitam, itu yang salah. Adapun kemudian dia itu kemudian apa sama kok gak kelahiran? Gak kalau dapat ireng aja, nggak ada masalah, lebih baik begitu. Tidak ada aturan seperti itu. Jadi bukan perintah dan juga bukan larangan. Kalau kemudian ini adalah tidak bisa. Oh, apalagi pulau ini justru pakaian yang paling bagus ya pakai putih. Ya karena supaya ada nuansa hitamnya saya hitam, sertanya hitam, seharusnya hitam. Supaya ada nilai kepantasan. Karena pakaian itu urusan sosial, bukan urusan ritual. Ya, murni urusan sosial. Jadi jangan otak-otak pakaian. Tapi bagaimana menyesuaikan? Ibu nggih, lak pantes kita kopiane ireng, serbane ireng, handphone ireng, kontake ireng. Utakane dalile pundi Pak Ustaz? Pakai tata gitu. Ada lagi Bapak? Silakan. Mau tanya Ustaz, misalnya si mayit itu akhirul kalam bisa putar kandang di hari dahulu sana. Apakah prosesnya itu instan atau memang kebiasaan orang tersebut? Baik, ada hadis mengatakan sahih al-mautu mufajjah, mati itu mengagetkan. Mati itu mengagetkan. Jadi karakter orang mati itu seperti orang kaget. Orang kaget itu akan mengucapkan sesuatu yang sangat sering dia ucapkan. Itulah orang mati. Makanya kalau ada orang kaget, dur, Allahu Akbar. Kenapa dia Allahu Akbar? Karena biasanya ya Allahu Akbar. Ya seperti saya mencontohkan begini Pak, ada 40 orang naik bis dari Surabaya ke Malang. Dulu belum ada tol, lewat Pandangan. Di Pandangan itu ada sapi nyebrang. Bis kecepatan tinggi, otomatis supirnya ngerim dada. 40 orang ini kagetnya bareng, tapi yang diucap beda-beda. Mereka Allahu Akbar, Astagfirullah, Subhanallah, sapi. Pertanyaan saya, 40 orang kaget bareng, kenapa yang diucap beda-beda? Itulah kehidupan. Kata Rasulullah, orang mati dengan membawa kebiasaan. Makanya ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Ahmad, man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan aku ridho Allah menjadi Tuhanku, ridho Islam menjadi agamaku, ridho Rasul menjadi nabiku, maka dia wajib masuk surga. Jadi memiliki Pak, kok enak di surga? Berarti itu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bukan, itu bukan zikir kalimat Pak, itu zikir komitmen Pak. Apa komitmen? Saya rela Allah menjadi Tuhan yang menjalankan perintah. Saya rela kalau Islam menjadi agama, ya taat dengan agama. Saya rela Rasulullah menjadi nabi, ya menghidupkan sunnah. Itu yang dimaksud dengan bahwa semua statement agama ini adalah komitmen kebiasaan. Pertama, dipaksa dulu baik Pak. Dari terpaksa, terbiasa. Dari terbiasa, akhirnya cinta. Dari cinta, akhirnya ikhlas. Makanya orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah di akhir hidupnya itu adalah orang ikhlas. Karena kalimat ikhlas itu adalah la ilaha illallah, menyandarkan semua hidup hanya kepada Allah.
Lah ikhlas tidak mungkin Pak kita capai sebelum cinta kepada Allah. Cinta tidak mungkin Pak sebelum istiqomah. Istiqomah tidak mungkin sebelum terbiasa, dan terbiasa tidak mungkin kecuali harus dipaksa. Makanya 5 proses ini ayo dilalui supaya la ilaha illallah di akhir itu enak. Paksa, terbiasa, istiqomah, mahabbah, dan kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas, dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita mati. Siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir hidupnya pasti masuk surga. Jadi mungkin ini gampang kok, terus iso. Gampang ketika normal Pak, tapi nazak sakaratul maut beda urusan. Gampang ya. Wong kita itu kadang-kadang ngapunten. Sudah hafal ayat kursi itu loh. Sudah hafal ayat kursi. Tapi kalau seperti posisi hati itu lagi takut, lagi bingung, lari kabeh. Ayat kursi ini lari. Lo nggak kursi ya teman-teman. Jangan diremehkan la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi tidak mungkin kita mengucapkan di akhir hayat kita tanpa 5 proses tadi. Paksakan tiap hari membaca agar muncul terbiasa. Dari terbiasa istiqomah. Dari istiqomah ada cinta, dari cinta muncullah ikhlas. Mudah-mudahan semuanya bisa husnul khotimah. Saya kira cukup ya Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.